Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berikan nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat Allah yang tidak pernah henti-hentinya, yang tidak pernah putus-putusnya, yang terus mengalir kepada kita sebagai seorang hamba-Nya. Mulai dari kita bangun dari tidur, bahkan sampai kita tidur kembali, dan di saat tidur itu pun nikmat Allah masih Allah berikan kepada kita. Maka satu yang dituntut oleh Allah, tetaplah menjadi orang-orang yang syukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah kita terima. Selanjutnya, selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan melalui surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Kata Allah mengingatkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Allah sudah sediakan untuk mereka surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kesenangan, surga yang penuh dengan kebaikan. Apapun nanti yang kita butuhkan, apapun nanti yang kita inginkan, Allah sudah sediakan di dalamnya. Mulai dari makanan,
mulai dari pakaian, mulai dari tempat tinggal, dan pasangan-pasangan Allah sudah sediakan nanti di dalamnya Bapak dan Ibu. Cuma di dalam ayat ini Allah jelas syarat pertama untuk bisa mendapatkan surga itu kuncinya yang pertama adalah di iman. Jadi kunci pertama Bapak Ibu adalah iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Walaupun nanti ada orang yang tidak beriman, berbuat baiknya, agamanya nggak Islam, cuma nyo suka menolong orang, basidakahnya rajin, melakukan kegiatan sosial, nyo selalu berbuat untuk itu. Apakah dia akan masuk ke dalam surga? Kuncinya karena tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ternyata iman saja tidak cukup. Wa 'amilus shalihat. Yang kedua kata Allah, memang dibutuhkan amal soleh. Jadi amal soleh itu Bapak dan Ibu merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan kebaikan-kebaikan, kita lakukan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran umat Islam itu sendiri. Ini yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, apa amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah itu, sehingga amalan yang soleh itu Bapak Ibu menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi menjelaskan, kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Jadi ada sampai golongan manusia yang kedatangannya sudah dinanti-nanti dan ditunggu oleh surga. Kalau kini kan awak, ya Allah capeklah awak masuk ke dalam surga. Ya Allah berikanlah kesempatan awak untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Itu adalah harapan kita baru. Cuman ada orang-orang tertentu yang berharap untuk tiba pada tiba surganya. Ya Allah, bilalah seno ketiba kemari. Kedatangan awak ditunggu-tunggu, candu orang menunggu di sana dari tahun. Tahun patang tak pulang, tahun ini entah kabar. Bilalah seno ketiba pulang, lataraga kana wa nabasuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa mereka? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, kelompok pertama adalah salil Quran. Golongan pertama orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, kelihatannya memang sederhana, sekedar membaca, padahal banyak nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan melalui amalan membaca Al-Quran itu. Nabi sudah sampaikan Bapak Ibu, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 hurufnya, lam 1 hurufnya, dan mim itu 1 hurufnya. Alif 1 pahalanya, lam itu 1 pahalanya, dan mim itu 1 pahalanya. Alif lam mim yang kita baca Bapak dan Ibu, 3 pahala yang Allah akan berikan. Dalam 1 pahala itu Allah berikan 10 kebaikan. Nah, boleh bayangkan itu Bapak Ibu. Jika pahala Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengarajanya. Alif lam mim yang kita baca, Allah berikan 3 kebaikan. Dikali 10, 3 pahala dikali 10, 30 kebaikan Allah berikan. Makanya wajar kalau seandainya ada orang yang amalan itu tidak
Yang penting itu Bapak Ibu adalah tarik menarik. Jadi amalan yang lancar itu sebenarnya tidak banyak ya sebenarnya Bapak. Tapi istiqomah awak dalam melaksanakan amalan itu. Ada konsep Bapak Ibu. Kalau tiba di rumah buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul adzim. Tutup. Saketek, Pak. Saketek. Besok sambung mana balik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kedua. Tutup. Start. Bila waktu tamat membaca Al-Quran tu, nyo tak tamatnya. Lain mengaji awak sadoi. Itu lebih baik Bapak dan Ibu. Bekor tiba di rumah, Ibu baca Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Besoklah bulan kerja lain Ibu baca. Itu tak bagus gitu. Tamat Al-Quran pagi Ibu baca, tapi peraya mengaji sudah mulai. Sudah bagus gitu. Biarlah saketek, tapi taroi manare. Saketek mana cukup tadi. Kok saketek bu tambah dewa surang damo menambah itu. Saketek mana Ustaz? Ya kok saketek rasanya tambah. Ayat kedua. Saketeknya baru lain tambah 3 ayat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah ini. Amalan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, golongan kedua adalah wahafizul lisan. Mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Dari lisan tua yang keluar kok, yang keluar kok pitih banyak. Nah, yang kedua adalah kata-kata. Orang yang selamat itu kata Nabi, orang yang mampu menjaga lisannya. Berarti kalau kata-kata nan keluar nyo agak-agak kamu ngecek orang awak, manganggo baru mengecek dirasa-rasoi kok. Jangan beko mengecek dulu baru tanganmu orang. Ini kan banyak awak kan tak model itu kok. Mengecek awak orang tanganmu kata. Salah denah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo lidah pun dapat ulang kan Bapak. Nyo teragak nak pai sembarang dewa asal saja. Kalau tidak sanggup kita Bapak dan Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhirat itu ada golongan orang-orang yang bangkrut. Ya Pak. Ada orang-orang bangkrut. Orang bangkrut itu orang kere. Orang yang bangkrut itu orang rugi. Dia orang rugi, Pak. Orang rugi. Siapa mereka? Kata Nabi, orang yang nanti di akhirat datang menghadap Allah, banyak amalannya. Ya Pak. Salat ada, puasanya ada, sedekahnya banyak, hajinya pun alam. Datang menghadap Allah dengan amalan-amalan itu. Tapi ketika di sini Bapak Ibu, datanglah orang-orang menuntut. Ya Bu, dituang amalnya. Salat ada, dilaksanakan, alhamdulillah. Lalu kemudian dia juga sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ditambahlah sunnah-sunnahnya. Adalah basidakah rajin datang menghadap Allah. Ya Allah, ikulah amalan aku selama hidup dan dunia. Lalu kemudian Bapak dan Ibu kali surah ke masuk surga lain datang orang salat rumah kawan. Malaikat tunggu. Itu siang tua, yo elok perangai dulu. Salat memang rajin, baca maah taruh basidakah rajin. Puasa Ramadan tak pernah ditinggalkan tau. Tapi munculnya samparono dulu. Lagi tahu dia samparono kok? Samparono pagi ya. Tak caciang kami kena kato-kato buah itu yang dianggap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang orang tadi kawan. Hari ini saya menuntut keadilan Allah. Itu keadilan Allah. Datang orang sholat rumah sholat tua.
Ceknya siapa itu sampai bagian dulu. Lalu bagaimana setelah itu Allah tuntut keadilan. Contohnya apa Bapak dan Ibu? Utang awak hati ke dunia dulu dan lisan awak keluar. Lalu kemudian utangku Bapak Ibu. Anak mau nyutang pastilah kan Bapak Ibu. Tak pernah lo minta maaf dong. Ya Bu. Kau Bapak Ibu. Lalu kemudian juga dibayar. Bayi jo amalan-amalan awak tadi. Ibu orang sebelah rumah ditanya, awak pernah disakiti, awak jawab jo. Karena memang pernah awak sakiti, bayi utang tu. Jo amalan ibadah. Lah dia kira ibadah salat awak itu. Kamu masuk balik, tiba orang sebelah tidak. Malaikat tunggu lo. Itu siapa itu sampurno padian lo kecil itu. Ambo menuntut keadilan Allah. Ditanya lo bagian, yo model itu wakilnya, iyo. Tak, awak kecenai tak basah. Kalau di akhirat kok tidak bisa mengecek tak dong. Ambo nak kenal dia dulu tu dong, tak bisa dong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih di bola kawan minta utang. Bagi lo bagian. Diambil lo amalan puasa. Barat 3 lepo. Puasa abe, salat abe. Urang tibolo balik. Lah tibolo urang nanti belakang mana awak. Coba. Tibolo apa yang masuk ke dalam surga akan tahannya balik balik. Tiba orang tahu malaikat kamu menuntut pengadilan Allah. Dulu ketika dia datang dunia samparono bahasanya kamunya. Ambo tuntut itu. Bapak lo balik ambil amalan sedekah awak tinggal cicil lagi. Nanti kamu orang sebelah rumah di bungkong Allah menuntut lo balik. Abing ibadah haji pahala abing tinggal dosa lagi. Orang tibonya baru lagi. Tibolo orang dari rantau. Jo telepon jo kata-kata awak di rumah. Jo tuntut lo balik. Jo akan dibayar lagi. Kalau Nabi tinggal dosa, kata Nabi ambil dosa orang nan tadi, akhirat tambah dosa awak. Pahala ambil dosa bertambah. Aku orang Nabi itu buat lapaya awak beribadah ini dan dunia, tapi tidak sanggup menjaga lisan loh, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhir. Lalu Allah belum. Lah berapa kok? 2. Yang ketiga kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka yang mau memberi makan orang-orang yang lapar. Basowaknya namun baragiah kalau sana awak nambah banse. Kok lain balabiah rasanya di awak, balabiah tak balabiah boleh cukup kok. Agi-agi aja lah kan sana awak nambah itu. Maki hal-hal yang model itu Bapak dan Ibu. Kok nampak di awaknya alam barasok pari boleh dong, dapur boleh dong. Karena memang tak ada nan kali masak, tak ada barang nan kali tanah antar kamu untuk makan di sini. Kata Nabi orang kalau nanti di akhirat kedatangannya sudah ditunggu oleh surganya Allah. Lagi tunggu berarti. Apalagi sebentar lain bulan suci Ramadan. Termasuk berbagi di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa kalau lain nama awak membantu. Karena memang salah satu hikmah melaksanakan ibadah puasa itu adalah bisa lo marasuan itu adalah apa yang dia rasuan oleh busana awak dan hidup di bawah garis-garis kemiskinan. Yang susah yang payah itu risiko terasa dewa umur koi. Nak makan dari pagi sampai sanju itu rasanya. Kalau awak mulai dari pagi sampai sanju saja, kok busana awak dan tidak aduh tuh bisa pagi dah makan, sanju dah makan, malam dah makan. Kalau awak mulai pagi sampai sanju aja, bekolah kabar buku belame saja lah. Sadon rata-rata ada meja api. Allah kekanyangan, kalau
berbagi. Kalau kita lihat ini Bapak dan Ibu, di kota-kota besar ini sudah mulai diamalkan oleh masyarakat di sana. Nanti akan ada Jumat Berkah. Jumat Berkah itu berbagi makanan. Nyolakan sampai di telasi cie di tepi jalan di sana ditulis kuliah diambil, kuliah diisi. Nah masih kuliah do. Anak namakan lapar hari kuliah lo diambil. Itu yang terlalu ini Bapak dan Ibu berbagi. Apapun pernah mencari di Jamil dulu datang sekelompok orang-orang Jumat Berkah kecilnya. Ibu nyuju nasi pakai tuang kantong, coba dia kepada orang-orang yang mungkin di sana enak sakit. Hanya bagi kita itu. Jual Jumat ada tuh. Di rumah sakit ladang kelompok-kelompok yang ada itu mencari keberkahan di hari Jumat mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, amalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi berhari lagi, tinggal 5 hari lain. Kalau tak salah hitungannya Bapak dan Ibu, Senin malamnya awal adalah tarawih. Artinya hari Selasa Isya awal adalah puasa. Berarti sholat tarawih. Maka persiapkanlah diri awal untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan saudara Bapak dan Ibu supaya Ramadan tahun ini tidak serupa tahun kapan. Ya, amalan yang tahun kapan itulah hingga awal. Mungkin ada yang tak sempat tarawih berjamaah. Kalau petang tu ibu awak gara-gara nak tarawih, ini dia tak payah tarawih lagi. Kau tidak ada petang ibu nak tarawih loh. Ini dia kebebasan ini nak tarawih dah. Itu kan banyak yang model itu, Bu. Kalau lagi tagaan mana sabar dulu muncul lagi suruh mana ini tak ada payah. Tapi kalau kayak ibu ni nama tu. Ibu tak boleh solat berjamaah. Kini lagi kebebasannya tak ada berjamaah dah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang perlu kita tanamkan. Ada kesempatan bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan di sana amalan-amalan awak. Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan maghfirah. Maka cakuilah itu Bapak dan Ibu, ambillah kesempatan itu yang tidak Allah berikan kesempatan itu untuk umat-umat yang lain. Atau malam Lailatul Qadar, samujo 1000 bulan amalannya. Kalau dihitung tahun itu lebih 80 tahun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang tidak dihadiahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Keberkahan di bulan suci Ramadan itu tidak dihadiahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.